Ketika rudal mulai terbang, garis merahnya kabur. Israel membela diri, dan Iran menanggapi. Kemudian, Iran membela diri dan Israel menanggapi. Ini adalah dinamika pertahanan dan serangan, karena invasi tidaklah mungkin bagi kedua belah pihak. Tapi, apa jadinya jika Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer paling kuat di planet ini, memutuskan untuk campur tangan secara langsung dalam konflik ini? Saat ini, kemungkinan itu tampaknya tidak begitu jauh. Beberapa analis mengklaim bahwa Washington tidak akan ikut campur. Namun, pihak lain memperingatkan bahwa intervensi hanya masalah waktu. Di tengah perdebatan itu, dunia dengan gugup memperhatikan bagaimana mereka menggerakkan kepentingan mereka. Dalam video ini, saya ingin memberi Anda gambaran yang jelas, tepat, dan terperinci tentang apa yang sudah kita ketahui, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang belum ada seorang pun berani mengatakannya. Israel dan Iran telah berperang selama bertahun-tahun dalam bayangan. Ini adalah konflik yang sudah berlangsung lama, ditandai dengan perang proksi, serangan siber, pembunuhan yang ditargetkan, sabotase, pemboman, dan masih banyak lagi. Baru-baru ini, konflik ini berlangsung melalui pertukaran rudal, drone, dan bahan peledak. Ini adalah perang yang sangat nyata, dan pada titik ini, hal itu tidak lagi menjadi bahan diskusi. Sisi mana yang Anda condongkan? Dan jika Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan, silakan simak lebih lanjut. Saya sangat menyarankan Anda menonton video yang saya publikasikan beberapa hari lalu, di mana saya menjelaskan konteks lengkap konflik hingga hari ini. Ini akan membantu Anda untuk masuk ke inti permasalahan sebelum menyelaminya lebih dalam. Anda lihat, dari serangan besar-besaran dan saling serang antara kedua negara yang terjadi pada tanggal 13 hingga 16 Juni 2025, konflik ini telah melewati ambang batas yang sangat berbahaya. Pada tanggal 16 Juni, ketika Donald Trump hadir di pertemuan puncak G7 di Kanada, pertanyaan tentang kemungkinan intervensi oleh negara-negara bersatu mendapat bobot nyata dalam agenda internasional. Pada hari yang sama, Trump mulai mengeluarkan lebih banyak pernyataan langsung dan spesifik tentang konflik, memperjelas bahwa posisi Amerika mungkin akan berubah. Bahkan, ada rapat keamanan pada malam yang sama di mana Marco Rubio hadir. Namun, yang jelas adalah bahwa pejabat Israel dan Amerika tidak akan mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Itu tidak lagi sedang diperdebatkan. Amerika Serikat dan Israel mungkin memiliki perbedaan pendapat taktis, keretakan, atau perbedaan kebijakan diplomatik. Namun, pada titik ini, ada konsensus total, dan saya ulangi, kami menempatkan realitas untuk bisa membuat hipotesis di bawah ini. Kamu lihat, sejauh ini, Amerika Serikat belum melakukan intervensi langsung terhadap Iran. Menurut pejabat Pentagon, peran mereka tetap bertahan, namun aliansi mereka dengan Israel adalah hal yang mendalam, bersejarah, dan strategis. Amerika Serikat dan Israel tidak hanya berbagi intelijen secara real-time, tetapi juga mengirimkan teknologi militer tingkat pertama ke Israel, seperti rumah F-35 dan Adir. Sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, sistem anti-rudal Z, salah satu yang paling maju di planet ini, ditempatkan di wilayah Israel. Beberapa media internasional, yang laporannya belum dikonfirmasi secara resmi, memastikan bahwa Amerika Serikat dan Inggris berpartisipasi secara aktif dalam penembakan rudal balistik terhadap warga Iran selama serangan baru-baru ini. Para pejabat Amerika, termasuk Donald Trump, menyatakan bahwa mereka berada di pihak Israel. Itu juga di luar diskusi. Namun, semua ini membawa kita ke satu titik penting. Ada dua skenario yang sangat mungkin terjadi, yang kemungkinan besar dapat mengubah Amerika Serikat menjadi aktor pertahanan dan protagonis mutlak dalam konflik ini. Skenario 1. Amerika Serikat akan menyerang jika Iran melancarkan serangan langsung terhadap pangkalan Amerika Serikat di Irak, Suriah, Bahrain, atau Teluk Persia, atau bahkan di kedutaan besar Amerika. Bahkan satu rudal bisa menyebabkan tanggapan langsung dan segera dari Washington. Skenario 2. Amerika Serikat akan menyerang jika Iran dengan tegas menolak untuk mengekang program senjata nuklirnya dan tidak mau duduk untuk berunding. Ini akan berarti bahwa jalur diplomatik runtuh sepenuhnya. Dalam kasus tersebut, intervensi militer akan menjadi satu-satunya pilihan yang ada di atas meja, terutama dari perspektif Washington dan Tel Aviv. Jadi, apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat memasuki perang? Nah,
Strategi Amerika dalam kasus intervensi langsung tidak akan terjadi secara improvisasi. Saya akan mengikuti pola dengan fase terstruktur yang dirancang untuk menetralisir Iran dengan cepat, menghindari perang yang panjang dan mahal. Orang Amerika mungkin sudah belajar dari pengalaman di Irak, Afghanistan, dan Suriah. Tahap 1. Perang elektronik dan dominasi dari luar angkasa. Platform seperti RC-135 Riverjawind dan E-8J Star akan bertanggung jawab untuk menutup komunikasi Iran, menonaktifkan sistem perintah, dan membutakan kemampuan respons mereka. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghilangkan kemampuan Iran dalam mengoordinasikan serangan, sehingga membuatnya terekspos dan terganggu. Fase kedua. Keunggulan yang segera. Amerika Serikat akan memobilisasi armada kelima dari Bahrain, termasuk kapal induk seperti USS Gerald Ford, serta pesawat siluman seperti F-22 Raptor, F-15 Eagle, dan F-35 Lightning II. Pembom strategis seperti B-2 Spirit dan B-1B Lancer akan dikerahkan untuk menghancurkan radar, sistem SAM, landasan udara, depot amunisi, dan pusat komando Iran. Selain itu, rudal Tomahawk akan diluncurkan dari kapal perusak dan kapal selam di Teluk, menyerang infrastruktur militer kritis dengan presisi bedah. Ini akan lebih atau kurang mengingatkan Anda tentang bagaimana invasi ke Irak dimulai pada tahun 2003. Namun, kali ini tidak selalu membuka penyebaran darat oleh Amerika Serikat. Tahap ketiga. Pukulan strategis bagi program nuklir. Di sini kita memasuki lapangan yang peka. Amerika Serikat memiliki senjata yang tidak dimiliki Israel dengan tingkat yang sama, yaitu amunisi khusus yang dirancang untuk menembus bunker dan bangunan yang dibentengi. Di antara semuanya, yang paling menonjol adalah GBU-57AUB Massive Ordnance Penetrator, sebuah bom seberat 13.000 kg yang dirancang untuk menembus gunung dan menghancurkan fasilitas bawah tanah. Tujuan prioritas untuk bom super ini adalah Natanz, di mana Iran memiliki sentrifug yang canggih dalam terowongan yang diperkuat, dekat dengan kota Qom, yang memperkaya uranium pada tingkat 60%. Hanya satu lulus ujian senjata juga berada di terowongan bawah tanah. Kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir di Sfajan adalah tempat di mana biji uranium heksafluorida, UF6, diperlukan untuk memberi makan sentrifug. Arak, reaktor air berat, memiliki kapasitas untuk memproduksi plutonium, material penting lainnya untuk senjata nuklir. Pusat penelitian nuklir Teheran adalah instalasi dengan karakter ganda, yaitu sipil dan militer, yang telah menjadi subjek pengawasan internasional. Dan semua ini yang saya katakan hanyalah yang paling terkenal. Mungkin masih banyak lagi. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menghilangkan hampir sepenuhnya kapasitas Iran dalam memproduksi hulu ledak nuklir setidaknya untuk dekade berikutnya. Namun, ada risiko kebocoran yang dapat menghasilkan kontaminasi oleh radiasi yang memicu efek yang sangat mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Dia sudah mengatakannya, Rafael Grossi sendiri, Direktur Jenderal Badan Internasional untuk Energi Atom. Namun, pastinya Iran tidak sendirian dan mungkin akan memberikan sebuah jawaban. Jika Amerika Serikat menyerang langsung Iran, perang akan berhenti bersifat bilateral. Dalam hitungan jam, semua aktor yang disebut sumbu resistensi, yaitu milisi dan kelompok bersenjata yang didukung, dilatih, dan dibiayai oleh Iran selama bertahun-tahun di seluruh Timur Tengah, akan terlibat. Hizbullah, dari Lebanon Selatan, memiliki ribuan rudal dan drone yang menargetkan sasaran utama di Israel, Haifa, Tel Aviv, dan reaktor nuklir di Mona. Jika Amerika Serikat memasuki konflik, Hizbullah bisa membuka garis depan pertempuran kedua. Memaksa Israel untuk membagi pasukannya dan kemampuan anti-rudal akan mempersulit kemampuan mereka untuk merespons, serta memenuhi sistem pertahanan anti-rudalnya, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada kota-kota Israel. Milisi Syiah di Irak dan Suriah juga dapat terlibat. Di Irak, kelompok seperti Kataib Hizbullah, yang terkait langsung dengan Garda Revolusi Iran, bisa menyerang pangkalan Amerika Serikat seperti Al-Tang, Erbil, dan Ain al-Asad, serta melancarkan serangan terhadap kedutaan warga Amerika di Baghdad, yang merupakan salah satu fasilitas diplomatik paling kuat dan berbenteng di dunia. Ada juga risiko tinggi serangan pesawat tak berawak atau roket terhadap kedutaan, pangkalan logistik, dan bandara di seluruh wilayah. Suku Houthi di Yaman, yang merupakan pemberontak sekutu Iran, sudah terbukti dapat mencapai wilayah Israel dengan drone jarak jauh, seperti Ahmad atau Kasef, serta dengan rudal jarak menengah.
Jika terjadi perang terbuka, Houthi bisa menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah atau mencoba memblokade Selat Bab el-Mandeb, sebuah rute strategis yang dilalui sebagian besar perdagangan maritim global. Di sisi lain, terkait tindakan Iran, mereka bisa memerintahkan blokade Selat Hormuz, jalur yang melewati 20% minyak dunia. Tindakan semacam itu akan memicu krisis energi global dengan konsekuensi kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi, runtuhnya pasar, lonjakan harga minyak mentah, dan harga internasional untuk semua negara yang terlibat. Terutama Arab Saudi, yang bisa menjadi peserta dalam perang ini. Di samping itu, Iran masih memiliki ribuan rudal jarak menengah dan jauh, serta drone kamikaze yang akan mengejar pangkalan militer terbesar Israel, termasuk situs infrastruktur energi dan bahkan bangunan pemerintahan Israel. Dan jangan kita mengesampingkan salah satu pun tujuan Amerika, seperti yang telah kita ketahui. Meskipun demikian, Amerika Serikat tidak bermaksud menduduki Iran, seperti yang terjadi dengan Irak pada tahun 2003. Apa yang akan dikejar Washington adalah kendali, pencegahan, dan penghancuran kemampuan program strategis dan nuklir Iran. Tujuannya akan sangat jelas, melindungi Israel dan mencegah serangan di masa depan terhadap kepentingan Amerika. Bongkar kemampuan militer dan politik Iran, serta yang paling penting, mengakhiri program nuklirnya. Jadi, apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat memasuki konflik antara Iran dan Israel? Dunia tidak akan menyaksikan perang konvensional maupun operasi bedah. Ini akan menjadi awal dari era baru perang hibrida, perang regional dengan banyak front terbuka, sekutu tidak langsung, dan konsekuensi yang tidak seorang pun dapat memprediksi. Ini tidak akan menjadi pertukaran rudal sederhana. Akan ada perang dengan drone, kebakaran, satelit, serangan siber, dan operasi tersembunyi. Perang di mana musuh tidak selalu memakai seragam dan medan pertempuran mungkin terjadi ribuan kilometer jauhnya dari garis depan. Sebuah perang yang, meskipun belum secara resmi dimulai, sudah ada di udara, menunggu seseorang melewati garis merah terakhir. Seperti biasa, diplomasi memiliki kekuatan untuk menghindari semua yang baru saja kita analisis dan jelaskan di atas. Namun, pada saat saya mengunggah video ini, jalan keluar diplomasi yang realistis tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Negosiasi yang sebelumnya telah gagal berkali-kali. Baik Iran maupun Israel tidak menunjukkan kesediaan nyata untuk menyerah. Setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, dengan ratusan korban tewas, termasuk perwira tinggi dan ilmuwan militer serta nuklir Iran, sangat sulit membayangkan panggung di mana seseorang ingin duduk untuk berdialog. Selain itu, Ayatollah Ali Khamenei, yang saat ini berpraktik sebagai pemimpin tertinggi dan tak tergoyahkan Iran, belum memberikan tanda sedikit pun bahwa dia ingin menerima proposal apapun untuk denuklirisasi dari Amerika Serikat maupun Israel. Untuk bagiannya, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, juga tampaknya tidak menginginkan atau memiliki inisiatif untuk mencapai kesepakatan agar Iran tidak memiliki kapasitas nuklir. Kedua sisi terjebak dalam posisi mereka. Bahkan, Benyamin Netanyahu telah menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan program nuklir Iran adalah dengan mengakhiri Ayatollah Ali Khamenei sendiri. Namun, kita sudah memasuki medan yang sangat spekulatif, dan saya pribadi lebih memilih untuk tidak jatuh ke dalam prediksi yang tergesa-gesa. Karena jika sejarah telah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa konflik-konflik ini selalu berakhir menjadi lebih kompleks, lebih panjang, dan lebih tak terduga daripada yang dapat dipikirkan oleh siapapun, tidak peduli ideologi apa yang mereka miliki. Hal terbaru yang Anda tahu adalah bahwa, menurut media Axios, Gedung Putih sedang mengevaluasi kemungkinan pertemuan minggu ini antara utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Wolf, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Tujuannya adalah mendiskusikan inisiatif diplomatis yang ambisius untuk memasukkan mereka ke dalam perjanjian nuklir baru dan mengakhiri permusuhan antara Israel dan Iran. Meskipun pertemuan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, pejabat Amerika menggambarkannya sebagai momen yang menentukan, yang dapat menentukan apakah Amerika Serikat terlibat secara langsung dalam perang melawan Iran. Namun, jika hal ini tidak berhasil, sangat mungkin bahwa Amerika Serikat akan menggunakan bom penghancur bunker untuk mengakhiri program nuklir Iran selamanya. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa memberikan like, komen, dan berlangganan saluran ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.